Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 14B akan membahas mengenai transportasi korban dari tempat kejadian perkara menuju pos EMT, lalu kemudian menuju pusat rujukan pelayanan kesehatan pada situasi bencana. Dalam penanganan bencana, transportasi korban bukan hanya sekedar memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain, tetapi merupakan bagian penting dari sistem emergency medical service yang bertujuan mempertahankan keselamatan dan kestabilan pasien sampai mendapatkan terapi yang definitif. Pada situasi bencana, sering terjadi peningkatan jumlah korban secara masif, keterbatasan tenaga kesehatan, kerusakan akses transportasi, serta keterlambatan pelayanan medis. Kondisi tersebut dapat meningkatkan angka kecacatan maupun kematian apabila proses evakuasi tidak dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem transportasi medis yang mencakup triase, stabilisasi awal, monitoring secara perjalanan, komunikasi pra-rumah sakit, hingga sistem rujukan yang efektif. Sekarang kita bahas triase. Pada kejadian perkara yang menelan banyak korban, semisal bencana, petugas medis nanti diwajibkan untuk melakukan triase sebelum memberikan pertolongan. Terus ada yang tanya, kenapa harus triase dulu? Jawabannya, agar korban yang dapat diselamatkan mampu mencapai angka yang paling maksimal. Perihal konsep dasar, triase ada dua. Satu, tepat sasaran. Dua, memberikan pertolongan dasar. Pemberian pertolongan dasar diberikan hingga faktor yang mengancam nyawa dapat ditekan, dapat ditahan hingga waktu yang kita harapkan. Setelah triase, dilakukan stabilisasi awal dengan primary survey ABCDE untuk menangani kondisi yang mengancam nyawa. Gangguan airway dan breathing merupakan kondisi kegawat daruratan yang harus segera ditangani karena dapat menyebabkan hipoksia hingga kematian. Tenaga medis perlu menilai apakah terdapat sumbatan jalan nafas akibat darah, muntahan, sekret maupun penurunan kesadaran. Tanda gangguan airway yaitu suara gargling, snoring, dan stridor. Penanganan awal dapat dilakukan dengan jaw thrust. Selain itu, perlu dilakukan penilaian breathing dengan melihat frekuensi nafas, pergerakan dinding dada, saturasi oksigen, dan kemungkinan adanya trauma toraks seperti pneumotoraks atau hemotoraks. Pada circulation, perdarahan aktif harus segera dikendalikan dengan direct pressure, tourniquet bila diperlukan, dan juga resusitasi cairan guna mencegah perburukan saat proses evakuasi korban. Proses transportasi korban juga harus dilakukan secara aman untuk mencegah cedera tambahan selama evakuasi. Sebelum dipindahkan, korban perlu diimobilisasi menggunakan alat seperti cervical collar, long spine board, atau bida sesuai indikasi. Pemindahan dilakukan dengan satu aba-aba agar gerakan petugas tetap serentak dan stabil. Posisi pasien selama transportasi juga harus diperhatikan, misalnya posisi shock pada pasien shock tanpa kontraindikasi atau semi fowler pada pasien dengan gangguan pernafasan untuk membantu ventilasi. Dalam sistem transportasi medis bencana, komunikasi pra-rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat penanganan definitif pasien. Komunikasi yang baik membantu fasilitas tujuan untuk mempersiapkan tenaga medis, ruang resusitasi, ICU, ruang operasi, maupun kebutuhan transfusi sebelum pasien tiba. Informasi yang perlu disampaikan meliputi identitas petugas dan tim pengirim, lokasi kejadian, jumlah korban, kategori triase, kondisi airway, breathing, circulation, tingkat kesadaran, tanda vital, serta tindakan yang telah dilakukan di lapangan. Selain itu, perlu dilaporkan estimasi waktu tiba dan kebutuhan khusus pasien seperti ventilasi, tindakan operasi, maupun trauma center. Dalam sistem transportasi medis bencana, sopir ambulan tidak hanya bertugas mengemudikan kendaraan itu sendiri, tetapi juga berperan dalam menjaga keselamatan korban, tugas medis, dan seluruh proses evakuasi. Transportasi korban harus dilakukan secara cepat, namun tetap aman karena perjalanan yang terlalu agresif dapat memperburuk kondisi pasien, terutama pada korban trauma, shock, maupun gangguan pernafasan. Sebelum keberangkatan, sopir ambulan perlu memastikan kondisi kendaraan seperti bahan bakar, jalur transportasi, alat komunikasi, serta kesiapan alat medis di dalam ambulan itu sendiri. Selain itu, sopir ambulan juga harus memahami dari lokasi yang ingin dituju, terus jalur alternatif dan kondisi medan, terutama pada situasi bencana yang sering disertai kerusakan jalan, banjir, longsor, maupun kemacetan. Selama perjalanan, sopir ambulan harus terus berkoordinasi dengan petugas medis
mengenai kondisi dari pasien itu sendiri. Pada pasien dengan kondisi yang tidak stabil, sopir ambulan harus mengemudi sehalus mungkin untuk mengurangi resiko perburukan kondisi hemodinamik maupun cedera tambahan. Setelah pasien ditransport menggunakan ambulan atau kendaraan yang lain dari pusat bencana ke pos EMT, akan ada petugas emergency medical team yang akan melakukan reassessment atau perawatan dan menstabilkan kondisi pasien hingga pasien bisa lebih stabil atau hingga pasien dibawa ke pusat layanan kesehatan yang lebih terpadu. Di sini dari mulai airway, breathing, circulation, kesadaran pasien maupun kondisi pasien secara menyeluruh akan dipantau karena dalam kondisi ini sangat rentan perubahan pasien akan berubah-ubah kondisinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Di sini merupakan tugas dari pos EMT. Dokter EMT memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan klinis, stabilisasi lanjutan, dan penentuan rujukan korban saat bencana. Setelah korban tiba di pos EMT, dokter melakukan sekunder survei secara sistematis dari kepala hingga ekstremitas untuk menemukan cedera atau gangguan yang belum teridentifikasi pada primary survey. Pemeriksaan juga dilengkapi evaluasi riwayat tingkat pasien menggunakan prinsip EMPEL. Dari hasil penelitian tersebut, dokter menentukan apakah korban dapat ditangani di pos EMT atau perlu dirujuk ke vaskes yang lebih lengkap. Sistem rujukan medis bencana merupakan mekanisme pemindahan korban dari fasilitas pelayanan awal menuju fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan lebih lengkap. Sistem ini bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan terapi definitif secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan klinisnya. Petugas rujukan bertanggung jawab dalam menyiapkan administrasi, dokumentasi medis, serta koordinasi dengan rumah sakit tujuan. Informasi yang dicantumkan meliputi identitas pasien, hasil triase, tanda vital, diagnosis kerja, tindakan yang telah diberikan, respon terapi, dan kondisi terakhir pasien. Koordinasi dengan fasilitas tujuan sangat penting untuk memastikan ketersediaan tempat tidur, kesiapan tenaga medis, ruang operasi, ICU, maupun fasilitas penunjang lain yang diperlukan oleh pasien. Situasi bencana, keluarga korban sangat rentan mengalami stres, kecemasan, dan kepanikan akibat ketidakpastian kondisi anggota keluarganya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan juga perlu memberikan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai kondisi pasien, proses transportasi, serta fasilitas tujuan rujukan. Keluarga juga perlu memahami bahwa prioritas penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan medis melalui sistem triase, dan komunikasi yang empatik dan efektif sangat penting untuk menjaga kondisi psikologis keluarga serta mendukung pelayanan kesehatan bencana yang berorientasi pada patient-centered care. Korban dengan luka sedang umumnya termasuk dalam kategori triase kuning, yaitu korban yang memerlukan penanganan medis namun kondisinya masih relatif stabil dan tidak langsung mengancam nyawa. Contohnya meliputi fraktur tanpa gangguan sirkulasi hebat, luka sedang, trauma jaringan lunak, maupun cedera dengan nyeri sedang hingga berat. Pada korban kategori kuning tetap diperlukan observasi dan monitoring karena kondisi pasien dapat berubah menjadi lebih berat apabila tidak ditangani dengan baik. Penanganan yang dapat diberikan meliputi kontrol perdarahan, imobilisasi fraktur, manajemen nyeri, terapi cairan sesuai indikasi, serta dukungan psikologis. Pasien thalassemia adalah pasien dengan kondisi mengancam nyawa seperti gangguan jalan napas, sesak berat, shock, perdarahan masif, penurunan kesadaran, dan trauma berat. Kelompok ini membutuhkan penanganan dan transportasi segera dengan fokus utama pada stabilisasi airway, breathing, dan circulation demi mencegah kematian. Karena itu, fasilitas tujuan harus memiliki pelayanan definitif seperti ICU, ruang operasi, dan tenaga spesialis, yang dimana sistem rujukan yang cepat dan terkoordinasi menjadi kunci utama keselamatan bagi pasien.